Siap-siap buat nostalgia karena X-Men The Animated Series bakal comeback setelah 27 tahun dengan series barunya, X-Men 97 atau X-Men 97. Selain melanjutkan cerita dari series originalnya, series ini juga bakal mengintroduce karakter baru dan dinamika baru setelah para X-Men ditinggal sama Profesor X. Nah, biar kalian gak bingung pas nonton seriesnya, tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngasih kalian gambaran dan hal penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton X-Men 97. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. X-Men 97 adalah series animasi superhero based on tim superhero klasik X-Men dari Marvel Comics yang dibuat untuk layanan streaming Disney+. Series ini adalah revival dan kelanjutan dari X-Men The Animated Series yang tayang dari tahun 1992 sampai 1997, di mana ada 5 season dari seriesnya. Series ini menjadi proyek X-Men pertama dari Marvel Studios setelah mereka mendapatkan kembali hak film dan televisi atas karakter-karakter X-Men dari 20th Century Fox yang dibeli Disney. Series bergenre sci-fi action adventure ini dibuat oleh Deo DeMaio yang sebelumnya jadi penulis dari series Moon Knight, di mana Deo DeMaio juga menjabat sebagai head writer untuk 2 season pertama sekaligus jadi produser eksekutif untuk season pertama, sebelum akhirnya dia dipecat minggu lalu. Terus ada J.K. Storena yang dikenal sebagai sutradara dari series Batman Unlimited dan film animasi The Death of Superman, ditunjuk sebagai supervising director seriesnya, bersama dengan Chase Conley dan Emi Yonemura sebagai sutradara tambahan untuk beberapa episode lainnya. X-Men 97 diproduksi oleh Marvel Studios Animation dengan animasi dikerjakan oleh Studio Mir, studio animasi asal Korea Selatan yang udah mengerjakan beberapa serial animasi Amerika kayak The Legend of Korra dan My Adventure with Superman. Sebagai lanjutan dari series originalnya, Marvel Studios tentunya berkomitmen buat mempertahankan dan menghormati desain dan estetika dari series originalnya. Desain dan gaya animasinya dibuat sama, tapi dipoles dan dimodernisasi dengan gaya grafik modern. Selain itu, musik tema klasiknya yang ikonik juga dibawakan kembali dengan komposer baru, The Newton Brothers, yang sebelumnya mengkompos soundtrack buat film Five Nights at Freddy's dan series Goosebumps. X-Men 97 ini bakal punya 10 episode dan dijadwalkan tayang perdana dengan 2 episode pertamanya pada hari ini, 20 Maret 2024, dan sisa 8 episode lainnya bakal dirilis per minggu setiap hari Rabu sampai 15 Mei 2024 di Disney Plus Hotstar. Season kedua dan ketiga series ini juga dikonfirm lagi dalam produksi dan pengembangan. Keseluruhan season 2 udah selesai ditulis dan beberapa voice actor juga mengkonfirmasi kalau mereka udah mulai recording buat season kedua. So buat kalian yang mau invest ngikutin cerita dan karakternya, bakal ada 2 season lagi yang akan tayang ke depannya. Cast and Character. Series X-Men 97 kembali menghadirkan karakter dan voice actor original dari series aslinya, seperti Cal Dodd yang masih berperan sebagai James Logan Howlett alias Wolverine, si mutant pemarah dengan healing factor regeneratif, indra super, kerangka berlapis adamantium, dan cakar yang bisa ditarik. Dia sering berantem sama Scott karena dia juga suka sama Jean Grey. Logan juga jadi figur ayah buat si Jubilee. Terus ada Lenore Zan sebagai Anna Mary Raven alias Rogue, mutant yang punya kemampuan tak terkendali untuk menyerap ingatan, kekuatan, dan energi orang-orang yang dia sentuh. Dia juga secara permanen menyerap kekuatan super, daya tahan, dan kemampuan terbang dari Carol Danvers alias Miss Marvel yang bikin Carol ini koma. Rogue adalah pacarnya Gambit. Lalu George Buza sebagai Henry McCoy alias Beast, anggota X-Men yang baik hati dan sangat cerdas. Dia punya ketangkasan dan kekuatan super. Tubuhnya ditutupi bulu biru dan bermutasi menyerupai gorila setelah percobaan gagal untuk menghilangkan kekuatannya. Next, Allison Seeley Smith sebagai Ororo Munro alias Storm, seorang mutant yang bisa mengendalikan cuaca dan jadi pemimpin ketiga di rantai komando X-Men. Berikutnya ada Adrian Hughes sebagai Kurt Wagner alias Nightcrawler, mutant dengan kekuatan teleportasi. Awalnya dia adalah seorang biarawan di sebuah biara Swiss, tapi dia dianiaya sama salah satu atasannya dan penduduk kota yang percaya kalau dia adalah setan. Dia adalah putra kandungnya Mystique. Dan ada juga Christopher Britton yang comeback sebagai Nathaniel Essex alias Mr. Sinister. Dia udah dikonfirm bakal jadi main villain di series ini. Nathaniel awalnya adalah ilmuwan Inggris di era Victorian yang terobsesi dengan evolusi manusia. Dia lalu memutasikan dirinya sendiri dalam penelitiannya untuk menyelamatkan istrinya yang sakit. Selama bertahun-tahun, Sinister melupakan tujuan aslinya dan jadi lebih fokus pada penelitiannya soal manipulasi genetika.
Anyway, nggak semua aktor original seriesnya bakal mengulang peran mereka, karena ada juga yang malah mengisi suara karakter lain. Seperti Catherine Disher yang awalnya mengisi suara Jean Grey, sekarang berperan sebagai Valerie Cooper, seorang dokter dengan agenda tersembunyi. Chris Potter yang awalnya mengisi suara buat Gambit, sekarang mengisi suara untuk Nathan Summers alias Cable, mutant berlengan bionik yang berasal dari tahun 3999, di mana dia memimpin pasukan Clan Chosen dalam perang melawan pasukan Apokalips. Lawrence Bainey yang tadinya menjadi pengisi suara buat Cable, sekarang sebagai Carl Denty alias Executioner, seorang mantan agen FBI yang terobsesi jadi anti-hero untuk menghukum para mutant yang telah membunuh manusia. Terus Ron Robin yang tadinya mengisi suara Morph sekarang berperan sebagai Robert Edward Kelly, Presiden Amerika Serikat. Dan Alyson Court yang dulu mengisi suara Jubilee sekarang jadi karakter baru yaitu Abchisa, varian Jubilee dari timeline alternatif di mana dia jadi budak dan anak buahnya Mojo. Untuk voice cast yang baru, buat melengkapi line up-nya ada Roy Chase sebagai Scott Summers alias Cyclops, pemimpin lapangan X-Men yang matanya bisa memancarkan pancaran energi yang kuat, dan dia juga adalah penyendiri dan kadang-kadang ragu sama kepemimpinannya. Sepanjang seriesnya ini dia punya hubungan sama Jean Grey yang dia nikahi di season kedua series animasi originalnya. Jennifer Haley sebagai Jean Grey, seorang telekinesis dan telepatis. Dia adalah murid pertamanya Profesor X yang biasanya jadi murid andalan dan heart and soul-nya di tim X-Men. Jean adalah istrinya Cyclops dan di series terbarunya dia lagi hamil. J.P. Kerliak sebagai Morph, teman dekatnya Wolverine yang bisa berubah bentuk menjadi apapun termasuk manusia dan hewan dan spesies non-manusia lainnya. Untuk series barunya ini, desain karakternya diubah menjadi putih tanpa fitur wajah manusia normal, kayak tampilannya di komik Age of Apocalypse dan Exiles, dan Morph sekarang diidentifikasi sebagai non-binary. Lalu ada AJ Locascio sebagai Remy LeBeau alias Gambit, pacarnya Rogue yang punya kemampuan untuk men-charge suatu objek dengan energi kinetik yang menjadi eksplosif saat dia lempar. Dia juga menggunakan tongkat untuk pertarungan jarak dekat. Lalu ada Holly Cho sebagai Jubilee Nation Lee alias Jubilee, anggota termuda X-Men yang sebelumnya adalah seorang yatim piatu yang dikirim ke banyak panti asuhan. Dia dekat dengan Wolverine yang dianggap sebagai sosok ayah. Dia punya kekuatan untuk menciptakan percikan pyrokinetik atau ledakan seperti kembang api dari tangannya. Lalu ada Isaac Robinson Smith sebagai Lucas Bishop, seorang mutant dari masa depan tahun 2055 yang sering melakukan perjalanan kembali ke masa lalu pada kesempatan yang berbeda untuk mengubah peristiwa di masa depan. Matthew Watterson sebagai Eric Lancer alias Magneto, seorang mutant dengan kekuatan untuk mengendalikan logam. Dia awalnya diperkenalkan sebagai antagonis tapi jadi cenderung ke anti-hero di season-season berikutnya saat dia ini membantu mengalahkan villain lainnya termasuk Master Mold, Mr. Sinister, Apocalypse, dan Phalanx. Terus ada Guy Agustini sebagai Roberto da Costa alias Sunspot, mutant dengan kemampuan menyerap dan menyalurkan tenaga matahari. Terus ada Rose Marquand sebagai Profesor Charles Xavier, pendiri dan pemimpin X-Men dan seorang telepatis yang kuat. Di akhir series originalnya, Charles diceritakan sekarat dan dibawa keluar angkasa buat penyembuhannya. Tapi di series barunya ini, dia sepertinya diindikasi sudah meninggal. Lalu ada Jill Birmingham sebagai Daniel Lone Eagle alias Forge, leader dari tim X-Factor yang dikelola pemerintah. Dan terakhir, ada Eric Bauza yang akan mengisi suara dari para robot Sentinel, pasukan robot pemburu mutant. Selain itu, Aniwa Buachi dan Jeff Bennett juga di-cast dalam peran yang masih dirahasiakan. Aktor Hollywood Theo James juga dikonfirmasi akan berperan sebagai karakter favorit penggemar yang juga masih dirahasiakan. Dan untuk karakter Bolivar Trask, Emma Frost, dan Sebastian Shaw juga kabarnya akan comeback dengan voice actor yang belum diketahui. Storyline. Cerita petualangan tim X-Men dimulai di season pertama X-Men The Animated Series saat mereka berkonflik dengan kelompok yang menjalankan program registrasi mutant. Mereka ternyata adalah konspirator yang membuat robot raksasa Sentinel untuk menargetkan dan menghabisi para mutant. So X-Men memutuskan untuk memasuki gedung mereka dan menghancurkan semua data soal mutant yang disalahgunakan. X-Men melarikan diri tanpa dicegat oleh Sentinel yang menyebabkan Morph terbunuh dan Beast ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah. Beast lalu mau dibebaskan dari penjara sama Magneto, seorang mutant supermesis dengan kemampuan magnetik yang mau berperang melawan umat manusia. Dia adalah mantan temannya Charles Xavier setelah Perang Dunia Kedua, tapi menjadi musuh karena keduanya punya ideologi yang bertolak belakang. Beast menolak pergi sama Magneto dan lebih memilih untuk diadili supaya mutant bisa dapat respect dari manusia. Magneto lalu menyerang pangkalan fasilitas militer untuk meluncurkan rudal nuklir dalam upayanya untuk membebaskan para mutant dan memicu perang dengan manusia. Untungnya, X-Men berhasil menghentikan Magneto. X-Men lalu melakukan perjalanan untuk menyelidiki rumor kalau ada pulau ramah mutant yang disebut Genosha. Tapi ternyata rumor itu hanyalah jebakan untuk menangkap para mutant.
Mereka diberikan kalung penghambat kekuatan lalu dipaksa untuk bekerja sebagai budak untuk menyelesaikan bendungan yang akan memberikan listrik untuk pabrik Sentinel. Tapi X-Men akhirnya berhasil membebaskan diri. Rogue juga mendengar kabar tentang Dr. Adler yang katanya punya pengobatan eksperimental untuk menghilangkan kekuatan mutant. Rogue memutuskan untuk pergi ke Muir Island untuk menyembuhkan kekuatannya yang dia anggap sebagai beban. Lalu terungkap kalau Dr. Adler ternyata adalah Mystique yang bekerja untuk Apocalypse. Mystique membantu Apocalypse untuk memperbudak para mutant yang pergi mencari obatnya supaya bisa dijadikan sebagai anteknya, yaitu Horseman of Apocalypse. Apocalypse dan keempat Horseman-nya lalu menyerang konferensi perdamaian dunia di Paris dan X-Men berhasil mengalahkan para Horseman-nya sementara Apocalypse berhasil kabur. Sementara itu di masa depan yang dikendalikan sama Sentinel, mutant bernama Bishop dikirim kembali ke masa lalu untuk menghentikan Gambit membunuh seorang tokoh politik penting yang akan men-trigger reaksi berantai dan menyebabkan masa depan menjadi kelam. Dia lalu pergi ke Washington bersama X-Men untuk menghentikan pembunuhan Senator Kelly yang ternyata terungkap kalau Gambit yang jadi pelakunya. Tapi bukan Gambit beneran, melainkan Mystique yang menyamar. Mystique diperintahkan Apocalypse untuk memfitnah Gambit dan X-Men atas pembunuhan. Setelah berhasil mencegah kejadian itu, Bishop kembali ke masa depan tapi ternyata masa depannya tidak berubah. X-Men dan Magneto lalu bekerja sama untuk menghentikan superkomputer pengendali Sentinel bernama Master Mold yang mau menggantikan otak Senator Kelly dengan komputer. Mereka terlibat dalam pertempuran habis-habisan melawan ribuan Sentinel. Setelah itu, Senator Kelly membatalkan kampanye anti-mutannya dan Beast dibebaskan dari penjara. Cerita berlanjut di season keduanya di mana Scott dan Jean sudah menikah dan mereka jadi sasaran dan diculik sama Mr. Sinister yang berupaya menggunakan kombinasi DNA mereka yang sempurna secara genetik untuk menciptakan pasukan mutant yang ideal dan bisa dikendalikan. Sementara itu, X-Men dan yang lain berurusan sama Morph yang ternyata masih hidup setelah diselamatkan oleh Sinister dan dicuci otak untuk berbalik melawan X-Men. Dia kembali ke markas X-Men untuk membubarkan mereka dan menghancurkan hidup anggotanya satu persatu. Singkat cerita, X-Men bisa mengusir Morph dan membebaskan Scott dan Jean dari Mr. Sinister. Tapi mereka masih kehilangan Profesor X yang dijebak Morph untuk pergi ke Antartika. Di sana, Profesor X bertemu Magneto dan tersesat bersama di Savage Land. Di masa depan, mutant bernama Cable menyadari dunianya menghilang karena gangguan dari time travelnya Bishop. Bishop melakukan time travel dari tahun 2055 untuk menghentikan wabah yang dibuat oleh Apocalypse. Wabah itu direkayasa secara ilmiah dan digunakan oleh kelompok teroris untuk meningkatkan sentimen anti-mutant. Mereka menuduh kalau mutant lah yang menyebabkan wabahnya. X-Men berhasil menghancurkan laboratorium Apocalypse, tapi mereka terbunuh dalam prosesnya. Cable yang datang dari masa depan yang lebih jauh lagi lalu menyadari kalau dia harus bekerja sama dengan Apocalypse untuk menyelamatkan timelinenya sendiri. Cable datang ke masa kini untuk menghentikan Bishop dan menyelamatkan timelinenya di masa depan. Mereka lalu bertarung untuk menyelamatkan timeline mereka masing-masing. Tapi Cable mendapatkan solusi untuk sengaja membiarkan Wolverine terinfeksi virusnya dan healing factornya Wolverine bisa menghasilkan antibodi yang dibutuhkan untuk menciptakan penyembuhan permanen. Dimana ini akan menggagalkan rencananya Apocalypse. Bishop dan Cable lalu kembali ke timeline mereka masing-masing di mana semuanya berhasil diselamatkan. Seiring berjalannya waktu, keretakan tumbuh antar kubu manusia dan kubu mutant. Sebuah kelompok anti-mutant yang disebut dengan Friends of Humanity memimpin persekusi terhadap kaum mutant. Dalam misi penyamarannya, Wolverine berhasil mengungkap kalau pemimpin Friends of Humanity ternyata adalah Graydon Creed, anaknya Sabretooth dan Mystique. Creed membenci mutant karena dia malu menjadi mutant dan karena orang tuanya yang abusive. Karena koneksi pemimpinnya dengan mutant ini, organisasinya pun bubar dan meninggalkan Graydon. Profesor X, Magneto, dan Jean lalu ditangkap oleh Mr. Sinister dan anak buahnya di Savage Land. Mr. Sinister lalu memanggil Sauron untuk menggunakan kekuatan pengendalian pikirannya kepada Profesor X, memaksanya mengirim pesan untuk memancing anggota X-Men lainnya ke Savage Land. Setelah mendarat di Savage Land, X-Men menyadari kalau mereka nggak lagi memiliki kekuatan mutant karena mesin ciptaannya Sinister. Mereka disergap tapi Wolverine berhasil kabur. Dia lalu bekerja sama dengan Khazar dan berhasil menyelamatkan yang lainnya. Lanjut ke season ketiga yang berfokus pada Phoenix Saga dan Dark Phoenix Saga. Cerita berawal saat utusan dari ras alien Shi'ar bernama Eric the Red mengambil alih stasiun luar angkasa Eagle One. Profesor Xavier mengirim X-Men untuk menggantikan awak astronot di stasiun itu yang dikontrol oleh Eric. Jean Grey lalu mulai dirasuki oleh Phoenix Force setelah pesawat ulang-ariknya ini mengalami kecelakaan di Teluk Amerika. Jean muncul sebagai Phoenix dengan kekuatan baru, tapi dia kehilangan ingatannya. Tim X-Men bersama Banshee lalu menyelamatkan Lilandra, seorang bangsawan Shi'ar yang melarikan diri untuk mencari bantuan melawan saudaranya yang tiran bernama Diken. Diken bertujuan untuk menguasai kristal M'Kraan.
Jean lalu sepenuhnya mengadopsi persona Phoenix lalu membantu X-Men melawan Gladiator, seorang anggota dari tim Imperial Guard Shi'ar yang mencari Lilandra. Phoenix mengangkut tim X-Men ke kapal Lilandra di mana dia menyembunyikan kristalnya, tapi bajak laut antariksa yang disebut dengan Starjammers mencurinya. Cyclops dan Corsair berencana untuk membunuh The Can menggunakan kristalnya, tapi rencananya jadi kacau. The Can bergabung dengan kristalnya yang menyebabkan bencana alam di bumi. Ini membuat X-Men dan Imperial Guard terpaksa bekerja sama, tapi mereka gagal menghentikannya. Phoenix lalu menyelamatkan semuanya dengan membawa kristalnya ke matahari untuk menstabilkan kristalnya dan menyegel The Can di dalamnya. Beberapa waktu berlalu dan konflik semakin memanas saat Phoenix Force ini mulai menguasai tubuhnya Jean dan kendali Jean ini melemah. X-Men lalu terlibat dalam konflik berbahaya saat melindungi Dazzler, seorang penyanyi mutant yang mau diculik Inner Circle dari Hellfire Club. Setelah tahu soal kekuatan Phoenix Force, Inner Circle memanipulasi pikiran Jean melalui Jason Wingard untuk menciptakan sejarah baru dalam pikiran Jean yang lagi kebingungan. Profesor X dan Emma Frost selalu bertarung untuk mengontrol pikiran Jean. Sementara itu, Phoenix mulai haus akan sensasi jahat baru, berbalik melawan X-Men dan Inner Circle, dan Jean bertransformasi menjadi Dark Phoenix. Jean mulai mengamuk menghancurkan berbagai hal yang dia lewati. Dark Phoenix juga mengancam untuk menghancurkan X-Men, makanya mereka berusaha mencari cara untuk mengusir Phoenix dari tubuh Jean tanpa melukainya. Di pengadilan Shi'ar, Lilandra memutuskan kalau Dark Phoenix harus dimusnahkan selamanya karena terlalu destruktif. Profesor Xavier lalu mengadakan trial of combat antara X-Men dan Shi'ar Imperial Guard di Blue Area of the Moon untuk menentukan nasib Jean dan keamanan alam semesta. Singkat cerita, X-Men dengan bantuan Shi'ar dan pengorbanan Jean akhirnya berhasil memurnikan Phoenix Force dari kegelapan dan membuatnya pergi meninggalkan tubuh Jean dengan damai. Di season keempat, X-Men punya arc story besar berjudul Beyond Good and Evil. Di tahun 3999, Cable menyerang Apokalips, tapi Apokalips mencuri perangkat waktunya dan menggunakannya untuk mencapai dimensi poros waktu yang menyebabkan Bishop ini terlempar keluar jalur dan terjebak di poros waktu. Di masa kini, Jean dan Scott akhirnya menikah lagi. Saat mereka berkendara setelah upacara, anak buah Mr. Sinister menculik Jean tapi meninggalkan Scott sendirian. Charles, saudara perempuan Bishop, melakukan perjalanan ke masa kini untuk mencari kakaknya, tapi tiba tepat waktu untuk mencegah Mr. Sinister yang lagi mencoba menculik Charles Xavier. Sementara itu, Apokalips menculik mutant dengan kekuatan psikis lainnya. Lilandra memperingatkan Charles tentang Apokalips, dan Charles yakin kalau Apokalips lagi mengincar dan menangkap khusus para mutant psikis aja. Sebagai antisipasi, Short dan Wolverine pergi melindungi Psylocke, tapi dia tetap diculik sama Magneto dan dibawa ke Apokalips di pusat kendali poros waktu. Di masa depan, Cable menggunakan kapal penjelajah waktunya untuk kembali ke masa lalu, tapi tanpa sepengetahuannya, dia terlempar keluar jalur oleh Apokalips. Cable mendarat di masa kini, di mana X-Men memutuskan untuk membantunya menghancurkan Lazarus Chamber milik Apokalips. Lazarus Chamber adalah ruangan khusus ciptaan Apokalips sebagai metode untuk meremajakan dirinya sendiri. Ini memungkinkan dia untuk mengembalikan kehidupannya ke dalam tubuhnya yang muda, sehingga memungkinkan dia untuk bertahan hidup selama berabad-abad. Ini terletak di sebuah piramida kuno di Kairo dan terdiri dari perangkat berbentuk peti mati. So, X-Men kembali ke masa lalu ke Kairo kuno untuk menghancurkan Lazarus Chamber. Tapi ternyata Apokalips udah memprediksikan hal ini. Dia menggunakan kesempatannya untuk menculik Charles ke poros waktu. Cable dan X-Men lalu menghancurkan Lazarus Chamber. Lalu mereka menggunakan komputer Cable dan Cerebro untuk melacak tracking device yang ada di Charles ke sumbu kontrol. Di mana Apokalips mengungkap kalau rencananya untuk menggunakan para psychic untuk menghancurkan semua waktu dan menciptakan kembali alam semesta. Di mana dia akan memerintah tanpa tertandingi. Merasa ditipu sama Apokalips, Magneto menyerangnya saat Cable datang dan ikut menyerang juga. Apokalips mulai menguras tenaga dan kekuatan para mutant psychic yang juga menyebabkan waktu dan sejarah mulai menghilang. Tapi mereka lalu bisa dibebaskan sama Bishop. Mr. Sinister dan anak buahnya mundur sementara para hero mengalahkan Four Horsemen of Apocalypse. In the end, para mutant dengan kekuatan psikis mereka memindahkan dan mengurung Apokalips ke Astral Plane. Semua orang dikembalikan ke masa kini di X-Mansion menggunakan device waktu dan pesawat luar angkasanya Cable. Dan Cable juga kembali ke masanya. Masuk ke season terakhir, ada dua cerita penting. Yang pertama adalah origin dari Mr. Sinister. Di London, di Inggris, di era Victorian, dua ilmuwan bernama Dr. James Xavier, kakek moyangnya Charles, dan Dr. Nathaniel Essex berdebat sengit tentang teori seleksi alamnya Charles Darwin. Essex percaya kalau mutant adalah langkah maju genetika berikutnya dan memulai eksperimen aneh yang melibatkan evolusi mutant. Dia menciptakan seorang antek untuk dirinya sendiri yang nantinya dikenal sebagai Jack the Ripper. Jack the Ripper ditugaskan untuk mendapatkan organ mutant untuknya. Essex selalu menggunakan DNA mutant yang diambil dari korban Jack untuk memanipulasi dirinya sendiri dengan memberikan dirinya kekuatan dan ketahanan genetik mutant.
Yang kedua tentunya ending dari seriesnya. So, di finalis seriesnya, X-Men menghadiri konferensi hubungan mutant dan manusia. Henry Peter Gyrich, seorang juru kampanye anti-mutant terkemuka, menggunakan device pengganggu energi pada Charles Xavier yang menyebabkan kekuatannya lepas kendali sehingga dia mengalami koma. X-Men mencoba segala cara untuk menyelamatkan Charles, tapi akhirnya Cyclops, Wolverine, dan Jean pergi ke Magneto, dan Jean bilang kepada Magneto kalau dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa Charles. Dia kasih tahu Magneto kalau dengan mengirimkan pesan telepati ke Permaisuri Lilandra, ini bisa jadi satu-satunya harapan Charles buat hidup karena mereka memiliki teknologi canggih dan sains yang lebih maju. Kekuatan Magneto dianggap bisa meningkatkan pikiran Charles karena gelombang otaknya ini bersifat elektromagnetik. Magneto bimbang karena dia lagi dalam persiapan akhir untuk mengambil alih dunia dengan pasukan mutantnya. Tapi pada akhirnya Magneto menghentikan serangan terhadap umat manusia karena menghormati Charles sebagai musuh terbesar, orang yang setara dan satu-satunya teman yang dia miliki. Magneto lalu pergi ke samping tempat tidur Charles untuk mendampinginya dan menggunakan kekuatannya untuk mensupercharge pikiran Charles dan mengirim pesan telepati ke Lilandra. Charles lalu terbangun sebentar dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua X-Men dan bilang betapa bangganya dia sama mereka. Gak lama Lilandra lalu muncul setelah menerima pesannya. Lilandra bilang Charles bisa disembuhkan, tapi satu-satunya cara adalah dia harus ikut dan dirawat sama Shi'ar di luar angkasa. Dia lalu membawa Charles pergi bersamanya keluar angkasa sementara X-Men dan Magneto berdiri di depan X-Mansion melihat dia pergi. Nah, ceritanya bakal lanjut ke X-Men 97 yang bersetting beberapa bulan dari ending series originalnya. Kali ini berfokus pada X-Men yang menghadapi berbagai tantangan baru yang berbahaya setelah kehilangan mentor dan pemimpin mereka, Charles Xavier. Di luar itu, X-Men juga mempertanyakan masa depan mereka dan punya konflik internal setelah meninggalkan simpati terhadap mutant karena adanya upaya pembunuhan terhadap Charles Xavier. Cyclops dan Storm mau melanjutkan impian Charles. Jean Grey dan yang lainnya ingin menciptakan kehidupan baru untuk diri mereka sendiri. Sementara Magneto ingin mengikuti jejak Charles sebagai pemimpin X-Men karena tergerak oleh simpati mutant yang lebih besar. Dan karena Charles juga memang menyerahkan segalanya kepada Magneto termasuk sekolah para mutant ini. Nah, fun fact, X-Men Animated Series ini bukan cuma series standalone yang berdiri sendiri. Series ini adalah bagian dari Marvel Animated Universe yang terdiri dari beberapa serial animasi Marvel 90-an. Dimana karakter dari satu series kadang-kadang ini suka cameo dan crossover sama series lainnya. Nah, share universe ini beberapa diantaranya terdiri dari series Fantastic Four, Iron Man, The Incredible Hulk, dan tentunya Spider-Man di Animated Series. So, di X-Men 97 yang punya kontinuitas yang sama ini, expect buat ada cameo dan referensi ke karakter Marvel yang lain di universe ini. Termasuk salah satunya referensi ke Peter Parker alias Spider-Man yang udah dimunculkan di trailernya kemarin. Series recommendation. Karena ya X-Men 97 adalah lanjutan dari X-Men di Animated Series, ini tentunya nggak bisa dilepaskan dari series originalnya yang ngedevelop karakter dan universe-nya dari awal. So, buat kalian yang pengen catch up sama cerita dan karakter series ini, recommended banget buat kalian nonton X-Men di Animated Series season 1 sampai 5 yang semuanya udah ada juga di streaming Disney Plus Hotstar. Tapi kalau kalian mau lebih lengkap lagi, kalian bisa baca semua komik X-Men karena tentunya ada berbagai storyline yang bakal diambil atau diadaptasi dari series-series komik X-Men. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton X-Men 97. Kalau kalian udah nonton seriesnya, boleh kasih rating atau review atau share pendapat kalian tentang seriesnya di kolom komentar di bawah. Ya, kalau gue yang udah nonton 3 episodenya, menurut gue ini bagus banget ceritanya. So, gue tunggu pendapat kalian di bawah. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.